Bencana 2018 itu tidak bisa pergi dengan cepat ya, berlalu di kepala semua orang, jadi termasuk saya, walaupun pada saat itu saya tidak ada di sini, cuman ya banyak orang yang saya kenal yang tidak ada sekarang. Selamat datang di Rollin Podcast Ngobrol Infinity. Halo Rollers. Jadi kembali lagi di Rollin Podcast ya, bersama saya Nadia Yakub yang akan menemani kamu di episode kali ini. Ya, jadi untuk sekarang ya kita telah kedatangan teman ngobrol kita. Mari kita sambut Kak Rido. Selamat datang Kak. Terima kasih. Iya, sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya mengenai program praktisi mengajar, dan juga nanti kita akan kulik-kulik bagaimana pengalaman bekerja Kak Rido ya. Mungkin boleh Kak Rido perkenalkan diri dulu nih untuk kepada para rollers. Nama saya Muhammad Ridwan, biasanya panggil Rido. Mostly saya mengerjakan semua hal yang terkait audiovisual secara freelance gitu ya. Karya saya dipakai buat ya mostly NGO dan beberapa organisasi lain lah, kira-kira seperti itu. Iya, jadi sebelum kita akan membahas lebih lanjut nih ya tentang pengalaman-pengalaman Kak Rido, mungkin boleh dulu nih kita mau tahu kesan Kak Rido setelah kembali ke Palu gitu ya, karena sebelumnya Kak Rido sudah pernah di Palu ya, atau memang sudah orang di Palu gitu? Ya, saya lahir besar di sini sebenarnya ya. Jadi ini bukan kota yang asing buat saya. 5 tahun lalu setelah bencana itu visiting terakhir saya ke sini. Ya, kalau untuk Palu itu sih saya sampai sekolah menengah pertama di Palu. Selanjutnya di luar terus gitu. Berarti setelah SMA itu langsung SMP ya. Berarti langsung ke Makassar ya, Kak. Itu bersama dengan keluarga besar? Not really. Jadi saya sekolah itu ya jalan sendiri, anak cowok dilepas gitu ya. Wow. Sudah saatnya dilepas ya dilepas. Jadi sendiri ke Makassar. Kemudian Kak setelah ke Palu lagi nih, gimana perasaannya? Apa dulu ini? Yang mau perasaan terhadap apa? Kesan pertama setelah kembali ke kota kelahiran? Ya pertama pasti excited ya. Cuman tetap bencana 2018 itu tidak bisa pergi dengan cepat ya, berlalu di kepala semua orang. Jadi termasuk saya, walaupun pada saat itu saya tidak ada di sini. Cuman ya banyak orang yang saya kenal yang tidak ada sekarang. Yang juga saya kesini mungkin sudah tidak bisa nelfon lagi dia gitu ya, teman-teman sekolah gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Itu ya mereka-mereka yang menjadi korban ya, dan juga itu pastinya sangat membekas gitu ya, apalagi untuk Kak Rido yang kembali lagi ke Palu gitu ya. Nah Kak, ini ya Kak Rido sebagai audiovisual konsultan dan juga lecturer gitu ya, boleh Kak Rido ceritakan sebenarnya spesifikasi pekerjaan Kak Rido itu seperti apa sih Kak? Saya malah bilang diri saya itu kayak saya selalu bilang sama mahasiswa kalau saya judulnya pengamen. Iya. Jadi pengamen itu bebas gitu ya, mau kemana saja gitu, memberi lagu gitu ya. Kalau misalnya konteksnya mengajar itu kita kasih informasi baru ke orang gitu. Cuman kan dengan pengalaman saya yang saya membuat karyanya dan saya bisa jelaskan secara konsep ya, makanya saya menyebut diri saya sebagai pengamen gitu. Kemana-mana saya bisa bikin ya. Saya pernah kerjain dokumenter itu pure sendiri, jadi saya tidak bawa tim. Saya jalan tuh sama tim yang tidak berspesifikasi buat kerja audiovisual. Mereka mengerjakan riset soal alam, soal lingkungan. Saya jalan bareng mereka gitu. Jadi compact tim ya, lebih light lah jalannya, lebih enak, nggak membahayakan orang lain juga sebenarnya. Kalau boleh tahu Kak, itu buat dokumenternya di mana tuh Kak? Terakhir 2017 kayaknya ya, 2017 saya lupa tahun persisnya. Itu di Cagar Alam di Tanjung Panjang, itu di Gorontalo, di Pohuwato tepatnya. Ya pengalaman
apa ya, jadi isunya isu lingkungan pastinya. Cukup lama itu pembuatannya, dan memang karena ini dokumenter NGO jadi disponsori oleh dana luar, dan apa ya, tidak dibuat se-hype gitu ya, tidak se-hype dokumenter-dokumenter lainnya karena tidak terlalu banyak yang suka dengan isu-isu lingkungan. Ya itulah kira-kira. Padahal sebenarnya isu lingkungan itu sangat Iya, penting ya, dan benar. sangat bagus untuk diangkat gitu ya. Kemudian Kak, apakah juga dokumenter ini masih produksi sampai sekarang pembuatannya? Ya, basically kalau misalnya kita kerja buat NGO itu sistemnya ya freelance gitu ya. Iya. Kapan ada project kita masuk. Cuman kalau buat teman-teman yang misalnya suka kerjaan-kerjaan freelance, jadi teman-teman NGO itu punya apa ya? Saya punya tips. Jadi mereka itu dananya besar gitu ya. Bukan dananya besar, dananya dari asing mostly, dan enaknya kerja sama mereka itu kita bisa masukkan hal-hal ideal dari kepala kita gitu. Jadi tidak banyak pagar-pagarnya gitu ya, tidak banyak hal-hal yang harus dikeluarkan dari ide-ide kita di awal. Dan mereka sangat terbuka. Itu enaknya sama teman-teman NGO, apalagi lingkungan. Seperti itu. Berarti bisa bebas berekspresi juga Benar. ya di situ. Wah, luar biasa sekali. Kemudian Kak, mengapa sih Kak Rido sampai bisa tertarik dan terjun di bidang ini seperti itu? Saya kuliah itu semester 1-2 ya. Semester 1-2 itu saya sudah belajar fotografi. Semester 3-4 itu saya motret buat Antara, buat lembaga kantor berita nasional Antara sebagai stringer. Semua hal-hal yang terkait audiovisual itu saya mulai dari sana ya. Jadi setelah motret buat Antara, terus ikut beberapa lomba, misalnya foto dibeli sama agensi dan kawan-kawan itu, endingnya saya saya geluti hal baru di bukan cuma visual saja tapi audiovisual, yaitu motion pictures. Itu pas bikin skripsi karya ya. Jadi saya coba jadi pionir di Unhas untuk bikin skripsi karya pertama. Alhamdulillah, karena support dari dosen-dosen di sana dan senior-senior, itu diizinkan dan kemudian diikuti oleh beberapa junior gitu. Kabarnya sekarang saya tidak tahu sejujurnya apakah itu masih lanjut. Jadi memang skripsi karya itu jadi momok ya buat beberapa orang yang sudah kenal, karena mikirnya skripsi karya itu gampang. Skripsi karya itu bikin karya, tetap bikin skripsi gitu. Jadi jangan mikir skripsi karya itu cuma bikin karyanya saja. Tetapi ada skripsinya juga. Ada skripsinya juga, diuji juga gitu. Jadi double sebenarnya. Boleh diceritakan nih Kak, karyanya itu waktu itu seperti apa? Skripsi karya itu yang sederhana saja ya. Dulu itu ambil ya, karena saya tetap berpikir kalau ini buat jenjang kuliah sarjana. Jadi saya ngambilnya prosesi adat Maudo Lompoa, perayaan Maulid di salah satu daerah di Makassar, di Sulawesi Selatan, di Cikowang. Oh, seperti itu Kak. Kemudian Kak, selama bekerja nih ya, apakah ada pengalaman-pengalaman yang memorable, yang diingat, yang berkesan gitu? Pengalaman berkesan, diusir Pampas pas Pampres. Wah, itu kenapa tuh? Kunjungan SBY, saya lupa nama acaranya, yang jelas International Forum, itu di Manado. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal liputan wajib itu dari kantor. Dan saya dalam keadaan lagi main di luar ya, jadi tidak siap. Saya datang dengan menggunakan hoodie, pakai jeans, pakai sandal jepit. Wah. Ya, itu otomatis itu. Itu langsung dilabrak sama Pas Pampres. Mau kameramu sebesar apa, dengan outfit yang kayak gitu tuh nggak layak buat mereka untuk screening kita masuk gitu ya. Jadi tetap perhatikan apa yang kalian pakai, dan itu memang tidak standar karena memang dadakan. Ya, kami tidak bisa kehilangan gambar, tidak bisa kehilangan momen. Ya, saya harus kerja gitu. Itu lumayan berkesan. Jadi yang diingat itu ya Kak. Dan memang ya penampilan itu sangat penting, apalagi juga kita harus menyesuaikan dengan acaranya ya. Betul. Seperti itu. Nah Kak, tentunya sebagai mahasiswa ya, kita itu menerima teori di kelas. Nah, tetapi kita belum tahu
sebenarnya seperti apa dunia pekerjaan itu. Jadi boleh Kak Rido bagikan sebenarnya dunia pekerjaan itu seperti apa sih Kak? Saya selalu nanya ke mahasiswa itu kalau misalnya di pertemuan pertama, di sini ada yang kerja apa enggak? Karena sebenarnya di dunia kerja itu yang akan dilihat pertama kali attitude ya, bukan skill. Iya. Jadi kalau kalian punya attitude yang baik, skill itu belakangan sebenarnya. Jadi kalau ada yang saya bekerja, saya sudah bisa prediksi kalau anak ini punya attitude yang baik gitu ya, karena dia biasa berkumpul dengan orang-orang yang kira-kira lebih di atas usia dia gitu. Nah, kalau soal apa yang didapat di kampus dan apa yang dirasakan di dunia kerja, jangan pernah berharap kalau misalnya itu akan tetap sesuai, karena apalagi kalau perkembangan ilmu komunikasi itu kan setiap saat gitu ya, teknologi itu kan dekat sekali dengan keilmuan kita, jadi tidak bisa punya ilmu yang kelewat jadul. Jadi harus diupdate terus. Harus diupdate terus. Jadi kalau misalnya dekat sama teknologi komunikasi ya kalian harus tetap update itu. Karena belum tentu misalnya di perkuliahan itu bisa didapatkan terus gitu ya. Tapi jangan lupa kalau praktek yang dilakukan misalnya di pekerjaan, kalau misalnya kalian tidak punya konsepnya, tidak punya ilmunya, ya sayang juga sebenarnya. Someday misalnya kalian punya kesempatan untuk ngajarin orang gitu ya, kasih orang kuliah misalnya atau kasih orang bimbingan, ya itu jadi komplit keilmuannya dan tidak ada yang berkurang dari membagi ilmu kalian. Sebenarnya seperti itu. Salah satu alasan saya ngajar ya, saya tetap mau ilmu saya tetap ada di kepala. Karena kalau tidak ditularkan ke orang lain, percayalah ilmu itu hilang. Iya. Dan tentunya itu juga bisa menjadi manfaat untuk orang lain ya Kak. Dan juga untuk di dunia pekerjaan sendiri juga tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Benar. Dan kita tentu harus mempersiapkan itu, dan teori juga tidak kalah penting ya Kak untuk mempersiapkan diri di dunia pekerjaan gitu. Nah Kak, boleh tahu nggak sih sebenarnya apa saja tantangan yang Kak Rido hadapi selama bekerja Kak? Tantangan sebenarnya kalau secara teknis sih tidak ada ya kalau tantangan secara teknis. Cuman mungkin saya mikirnya kembali lagi, biasanya kita itu mau kerja diperhadapkan dengan harus membuat desain, harus membuat konsep dulu sebelum mulai kerja gitu ya. Rata-rata yang saya temui teman-teman itu lemahnya di sana. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang harus mewajibkan kita punya konsep di awal, ujuk-ujuk misalnya langsung produksi, nggak mungkin itu. Tetap akan ada tahapan-tahapan yang diminta untuk melengkapi sebelum kita masuk ke proses eksekusinya. Nah, rata-rata lemah di situ, lemah di konsep gitu ya, lemah di perencanaan, dan akhirnya pada saat di lapangan ya amburadul pastinya. Saya pernah punya momen itu dengan satu junior di TV nasional dulu ketika saya kerja. Kita liputan ke gunung berapi tidak aktif ya, Soputan itu di Manado. Hal sederhana yang dia lakukan kesalahan adalah dia lupa bawa kaset. Kasetnya ketinggalan di mobil, Pak. Itu SOP yang menurut saya tidak bisa dilupa gitu ya. Jadi itu jadi barang penting buat kita produksi, itu bisa kelupaan, itu sebenarnya hal yang aneh. Nah, itu persiapan ya, itu terkategori sebagai persiapan ketika produksi. Ada satu hal saja yang mengganggu, produksi pasti berantakan. Iya, jadi tentunya persiapan apalagi konsep ya Kak, biar perencanaan. Kita kalau sudah turun di lapangan kita tahu apa yang mau kita lakukan seperti itu. Iya Kak. Nah, ini kan sebentar Kak Rido mau ngajar nih kan Kak. Nah, sebenarnya gimana sih Kak perasaan Kak Rido setelah yang nantinya akan mau mengajar nih Kak, mengikuti program praktisi mengajar tahun 2023? Tidak ada yang beda ya menurut saya. Cuman memang ilmu visual itu basically akan bermuara di hal yang sama gitu ya. Jadi untuk kita di ilmu komunikasi ya sampai pesan sampai, goals kita dapat. Pesan nggak nyampe ya goals berantakan gitu ya. Jadi memahami konsep soal komunikasi, soal core keilmuan kita itu penting.
sebelum menerapkannya ke media-media atau ilmu-ilmu turunannya gitu ya. Jadi seperti itu sih. Kalau untuk di kampus ya teman-teman harus bisa selaraskan antara teori yang didapat kemudian menerapkannya gitu ya. Tapi tidak kemudian pintar membuatnya tapi tidak punya kenapa dibuat seperti itu gitu. Apa yang melatar belakangnya. Tidak punya konsepnya. Jadi tentunya dari teori kemudian juga praktek itu juga harus selaras ya Kak. Iya. Iya. Terus Kak, apa inti penting yang ingin Kak Ridho sampaikan atau Kak Ridho ajarkan nih kepada mahasiswa nantinya? Untuk di kesempatan ini karena kita bicaranya akan ke desain komunikasi visual, ya saya mau dudukkan saja dulu sebenarnya di awal. DKV itu kan kalau di luar jurusan ya. Iya. Di kita ini jadi mata kuliah, Pak. Iya. Sebenarnya butuh proses ya untuk ke situ. Cuman tidak ada salahnya kalau kita mulai saja. Hari ini kan semua orang punya kepentingan akan desain, ya. Iya. Mau itu posting Instagram, postingan Facebook, postingan dan lain sebagainya gitu ya. Bikin status WA itu butuh desain. Jadi itu jadi barang umum, jadi saat ini sudah jadi barang umum gitu. Nah, buat kita-kita yang belajar keilmuannya itu harusnya punya nilai berbeda dengan orang yang belajar secara tidak belajar keilmuannya gitu ya. Seperti itu. Baik Kak, terakhir nih Kak, apa pesan yang ingin Kak Ridho sampaikan ke para rollers nih? Apa ya, kalau misalnya terkait pekerjaan, kalau saya bilang begini, kalau masih ada waktu untuk belajar itu tidak akan pernah ada kata terlambatnya ya. Jadi saya tidak bilang bahwa saya punya usia yang tinggi, cuman kalau ilmu itu bisa terus diupdate itu akan lebih baik sebenarnya ketimbang kita memakai ilmu yang usang. Jadi perbaharui terus, sering dibagi ilmunya. Kalau misalnya punya ilmunya gitu ya, kalau punya skillnya silakan dibagi terus, karena itu tidak akan kurang sih sebenarnya, malah akan nambah ya. Kalau ilmu dibagi. Wah, luar biasa sekali ya rollers ya. Tadi kita sudah begitu banyak membahas tentang pengalaman-pengalaman Kak Ridho selama bekerja, kemudian juga mengenai program praktisi mengajar. Nah, untuk para rollers nih ya, jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram rollin_podcast, terus juga untuk follow Ilkom Untat, subscribe Ilmu Komunikasi Univ Untat ya, di subscribe, di like, comment, and share. Kita juga ada di Facebook ya, jadi jangan lupa kunjungi semua media sosial dari Ilkom. Kak, terima kasih sama-sama sudah bersedia berbagi ya bersama para rollers di rumah atau dimanapun kalian berada. Nah Kak, boleh kita tutup podcast kali ini dengan seperti ini ya Kak. Rollin Podcast, ngobrol infinity. Boleh bareng-bareng Kak? Boleh. Oke. Rollin Podcast, ngobrol infinity. Dadah.